Halo, welcome back to my channel. Perkenalkan, nama saya Hindari Najametaka. Di sini saya akan membawakan materi mata kuliah kinetika kimia tentang Orde 2 tipe 1. Di sini ada beberapa poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama mengenai reaksi Orde 2 tipe 1, yang kedua hukum laju reaksi, yang ketiga grafik, dan yang keempat waktu paruh. Baik, kita akan masuk pada poin yang pertama, yaitu reaksi Orde 2 tipe 1. Di mana reaksi orde 2 tipe 1 adalah salah satu jenis reaksi kimia, di mana laju reaksi itu bergantung pada konsentrasi dua reaktan yang berbeda, atau pada kuadrat konsentrasi satu reaktan. Atau dengan kata lain, jika kita menggandakan konsentrasi salah satu reaktan, maka laju reaksi akan meningkat 4 kali lipat. Misalnya, yaitu pada reaksi H2 ditambah I2 akan menghasilkan 2HI, di mana reaksi ini adalah reaksi orde 2 tipe 1, di mana laju reaksi itu bergantung pada konsentrasi H2 dan I2. Tetapi konsentrasi I2 itu memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap laju reaksi. Yang ketiga, yang kedua, poin yang kedua yaitu akan menjelaskan mengenai ciri-ciri reaksi orde 2 tipe 1, di mana ada tiga poin yang akan dibahas, yaitu yang pertama, laju reaksi meningkat secara kuadrat dengan peningkatan konsentrasi reaktan yang memiliki pengaruh yang lebih besar. Dan yang kedua itu, laju reaksi akan meningkat secara linear dengan peningkatan konsentrasi reaktan yang memiliki pengaruh yang lebih kecil. Dan yang ketiga, waktu reaksi itu bergantung pada konsentrasi awal kedua reaktan. Baik, poin yang berikut yaitu persamaan laju reaksi, di mana persamaan laju reaksi itu, di mana kita akan menggunakan, di mana persamaan laju reaksi itu, di mana rate of reaction-nya K2 konsentrasi reaktan A pangkat 2, di sini laju reaksi akan sebanding dengan kuadrat konsentrasi reaktan A. Yang kedua itu persamaan diferensial. Laju persamaan ini akan menunjukkan bagaimana konsentrasi reaktan A akan berubah terhadap waktu. Di mana di sini ada tanda negatif, di mana tanda negatif ini akan menunjukkan bahwa konsentrasi, di mana tanda negatif ini akan menunjukkan bahwa konsentrasi reaktan A akan berkurang seiring dengan berjalannya waktu. Di mana ada persamaan rumus, yaitu minus D konsentrasi reaktan A per DT sama dengan konsentrasi reaktan A pangkat 2. Yang ketiga itu pemisahan variabel. Pada langkah ini variabel konsentrasi reaktan A dan DT akan dipisahkan untuk mempermudah integrasi. Tujuan dari langkah ini adalah untuk mengintegrasikan ke dalam dua sisi persamaan dan mendapatkan bentuk hubungan langsung antara konsentrasi reaktan dengan konsentrasi pada waktu T, di mana dekonsentrasi A per konsentrasi A pangkat 2 sama dengan minus konstanta kali DT. Pada persamaan berikut, yaitu dari persamaan di samping, kemudian kita integrasikan dari persamaan awal, di mana awal yaitu konsentrasi mula-mula dengan konsentrasi mula-mula, yaitu kita akan mengintegrasikan kedua sisi persamaan, yaitu di mana pada, 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 kedua
pada rumus ini kita akan lihat batas integrasi untuk konsentrasi dari konsentrasi awal, yaitu A0, dan hingga konsentrasi pada waktu T. Adalah dari waktu awal T0 akan hingga waktu T. Hasil dari integrasi ini, kemudian yang ketiga itu pemisahan variabel. Pada langkah ini, variabel konsentrasi reaktan A dan DT dipisahkan untuk mempermudahkan integrasi. Tujuan dari langkah ini adalah untuk mengintegrasikan ke dalam dua sisi persamaan dan menempatkan bentuk hubungan di mana persamaan reaksi yaitu de, persamaan rumus reaksi yaitu D konsentrasi reaktan A per konsentrasi reaktan A pangkat 2 sama dengan minus K kali DT. Di mana persamaan di atas ini, kemudian persamaan di samping ini kemudian kita integrasikan ke dalam ke, integrasikan dari keadaan awal itu konsentrasi pada mula-mula dan pada waktu T. Di mana integrasi pada rumus persamaan di sini kita bisa lihat di mana D konsentrasi A per D konsentrasi A pangkat 2 dengan batas bawahnya konsentrasi reaktan A0 dan reaksi konsentrasi dan konsentrasi reaktan A yaitu merupakan konsentrasi reaktan terhadap waktu T. Pada rumus persamaan di samping, kemudian kita integrasikan dari keadaan awal terhadap waktu T, di mana D konsentrasi A per D konsentrasi A pangkat 2, di mana dengan batas bawahnya yaitu konsentrasi pada waktu mula-mula dan konsentrasi reaktan yang merupakan konsentrasi reaktan pada waktu T. Sehingga integral tersebut merupakan bagian dari penyelesaian persamaan diferensial untuk reaksi orde 2, di mana sisi kiri integral dari konsentrasi zat reaktan A terhadap waktu T, di mana di, di mana kita akan di mana cara integralnya yaitu itu minus K minus K minus K atau minus konstanta laju reaksi integral DT dengan batas bawah yaitu 0 dan dengan batas atasnya yaitu T, dan konstanta laju reaksi kita akan integralkan terhadap waktu T, terhadap waktu awal sampai waktu T. Setelah itu kita akan mendapatkan rumus yaitu minus 1 per konsentrasi reaktan A ditambah 1 per konsentrasi reaktan A pada mula-mula, sehingga hasil yang diperoleh yaitu minus minus konstanta dikali T atau 1 per 1 per konsentrasi A sama dengan 1 per konsentrasi mula-mula ditambah K kali T. Poin berikut yaitu mengenai grafik. Bila kita buat grafik antara 1 per konsentrasi A terhadap waktu T, maka akan diperoleh garis lurus dengan slope adalah plus K dan interceptnya adalah 1 per konsentrasi mula-mula. Grafik antara 1 per A ini terhadap T dapat kita lihat pada gambar ini, yaitu pada 1 per A terhadap waktu T.
Itu pada grafik ini terdapat sumbu-sumbu grafik, yaitu sumbu X itu bersifat horizontal, yaitu yang menunjukkan waktu T, atau biasa dalam detik, menit, atau jam, tergantung pada laju reaksi. Dan pada sumbu Y ini, di mana menunjukkan vertikal, yaitu nilai 1 per konsentrasi pada waktu T, konsentrasi pada waktu T, yang yang merupakan kebalikan dari konsentrasi reaktan A. Ada beberapa cara kita untuk menganalisisnya, yaitu dengan yang pertama, yaitu cara linearitas, di mana jika grafik adalah garis lurus, maka ini akan mengonfirmasikan bahwa reaksi tersebut mengikuti kinetika reaksi orde 2. Dan yang kedua itu menentukan konstanta laju reaksi, laju K, di mana kemiringan garis ini, di mana AY per AX adalah nilai konstanta laju reaksi K. Jika garis curam, maka laju reaksi itu akan lebih cepat. Baik, poin yang berikut saya akan menjelaskan tentang waktu paruh. Waktu paruh adalah waktu yang dibutuhkan bila separuh atau setengah konsentrasi dari reaktan digunakan untuk bereaksi. Pada waktu T itu, di mana T sama dengan T setengah, maka konsentrasi reaktan A yaitu 1/2 konsentrasi mula-mula. Di mana kita ketahui bahwa rumus persamaan dari penjelasan di atas ada beberapa rumus persamaan, yaitu minus 1/2 konsentrasi A pada waktu mula-mula ditambah 1 per konsentrasi reaktan pada mula-mula sama dengan K dikali T setengah, atau 1/2 konsentrasi pada waktu mula-mula sama dengan 1 per konsentrasi reaktan A pada mula-mula sama dengan K kali T setengah. Karena ini merupakan waktu paruh, maka kita akan ditambahkan dengan 1/2, di mana 1/2 sama dengan konsentrasi reaktan pada mula-mula sama dengan K kali T setengah, atau T setengah itu sama dengan 1 per konstanta reaktan A pada mula-mula. Di mana kita bisa lihat pada tabel berikut, di mana pada konsentrasi reaktan A mula-mula, yaitu 1, T setengahnya sama dengan 1, jika konsentrasi pada waktu mula-mulanya 2, yaitu T setengahnya itu 0,5, dan jika konsentrasi reaktan A mula-mulanya 3, maka T setengahnya itu 0,333. Jika konsentrasi A pada mula-mula 4, maka T setengahnya 0,25, dan jika konsentrasi reaktan A mula-mulanya 5, maka T setengahnya 0,2. Dari tabel berikut kita dapat melihat persamaan di bawah ini. Misalkan nilai K adalah 1, maka T setengahnya itu sama dengan 1 per konstanta kali konsentrasi reaktan A mula-mula. T setengah itu sama dengan 1 per 1 kali 1, jadi T setengah itu sama dengan 1. Dari persamaan berikut, kita tahu bahwa waktu paruh dari reaksi orde 2 tipe 1 itu akan berbanding terbalik dengan konsentrasi awal. Maka semakin besar konsentrasi awal, maka semakin kecil juga waktu paruhnya. Kesimpulan dari materi ini yaitu reaksi orde 2 tipe 1 itu sama dengan di mana reaksi 2A akan menghasilkan produk, dan kecepatan yaitu di mana rumus persamaan yaitu minus D konsentrasi A per DT sama dengan konstanta kali konsentrasi reaktan A pangkat 2. Kalau integrasi, yaitu 1/2 per konsentrasi A sama dengan 1 per konsentrasi pada waktu mula-mula ditambah K kali T.
Sedangkan satuan K yaitu meter pangkat 1 atau detik pangkat 1. Sedangkan pada waktu T itu, T setengah itu, di mana T setengah itu sama dengan 1/K ra- kali konsentrasi pada waktu mula-mula. Baik, sekian dari presentasi saya. Terima kasih.